GTA 5 tamat lu jual lagi. Jadi lu Iya. kan cuma buat main GTA. Karena gue takut main game, Bon. Kenapa? Kalau ada PS di kosan, gue nggak kemana-mana gue. Gak ngeliat matahari loh. Gue GTA itu beneran keluar cuman makan. Lu tahu sih gue main game, terus badan gue lemes, baru tuh, oh iya belum makan ya, baru makan gue. Makan balik lagi gue. Berarti lu lebih mentingin karakter lu kenyang dulu. Jadi kalau misalnya 10 meter ke atas, kita tuh ngambang. Jadi kita butuh tenaga untuk dorong ke bawah begini. 10 meter ke bawah, kita tuh udah negatif. Jadi kalau misalnya lu ada di 12 meter, lu diem gak ngapa-ngapain, lu tuh tenggelam. Udah kita gitu. Tenggelam. Di 10 meter ke bawah ya. Resiko kematian ya berarti lu ya? Fun. Dekat lo sama malaikat maut lo. Di situ funnya. Berarti sama sejauh ini lu gak pernah nyelam sendiri? Nggak boleh. Haram itu. Enggak, kalau tanpa emang lu pengen latihan Nggak gitu. boleh. Aku pengen nyelam aja sendiri. Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Nggak boleh. Haram. Body system soalnya. Takut gak ada yang ngingetin aja gitu. Karena lu akan kena adrenalin itu. Bisa dikit lagi, bisa dikit lagi. Oh, dari gue kayak gitu ya? Betul. Oh, nah dari itu egonya. bahaya itu. Itu nggak boleh. Itu aturan nomor satunya. Nggak boleh nyelam sendirian. Itu aturan nomor 1 itu. Halo Mas Jawi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Makasih banyak nih kita kehadiran Mas Jawin di sini. Pertanyaan cepat aja ini Mas Apa Jawin. tuh? Kupu-kupu. Enggak ada Mas Jawin, kita Oh, nggak belum ada ada. ngomongin kupu-kupu. Ceritain dong pas suci 4 gitu. Tapi sehat, Mon. Sehat. Sehat ya. Masih mau Suci gimana? suci siapa? Suci 4 tuh keluar berapa besar? Suci 4. Suci 4. 12. Suci 12? 6. 6 besar ya? 6 besar. Pesertanya sedikit. Peserta lu berapa emang? Jangan hitung peserta, hitung berapa Show. minggunya dikit. Minggunya dikit, gue cuma Minggu 2 berapa? bulan. 2 bulan. Berapa minggu? Berapa minggu? Gue tuh total 18 minggu. 6 minggu. Gue 18 minggu. 18 minggu. Guanya doang sampai 3 besar 16 minggu. 16 minggu, 16 kali stand up. 16. Oh berarti 17 minggu. 16 kali stand up. Ya. 16 kali stand up. Tapi bikin jokes di tahun itu masih gampang-gampang itu. Gak bisa. Betul. Tapi dengan skill hari itu susah juga. Oh, karena nggak ada contohnya ya? Jadi lu nggak bisa pakai standar skill lu hari ini untuk bikin jokes di 2014. Pakai standar skill lu di 2014 juga dong. Betul. Tapi lu kurang itunya tuh, kurang skill. Skill di saat itu sulit juga, Bon. Sulit sih emang. Hari itu sih emang sulit pasti kalau misalnya stand up di tahun 2014 mah. Sulit. Terus standar, betul kalau misalnya komedi di 2014 dimasukin di hari ini udah jelas nggak lucu lah. Udah jelas. Makanya itu resiko dari komik-komik vakum. Dari komik-komik vakum. Oh, yang tiba-tiba mau balik lagi sekarang? Misalnya 1 tahun, 2 tahun gak stand up, terus tiba-tiba mau stand up lagi. Ntar dulu. Jokes lu 2 tahun lalu harus disesuaikan juga nih. Jadi ada fase, kalau gue sih ngerasa kalau untuk komik yang nggak vakum 2 tahun, kayaknya dia harus ngebom 2 bulan mungkin ya. Ngebom 2 bulan? Maksudnya transisi dia untuk bisa nyampe jokes penyesuaian, sekarang. itu 2 bulan susah lah gitu. Di angkatan lu ada? Belum ada yang Vakum, maju terus lagi. maju. Kan kebanyakan komik kan film jadinya. Pas mau stand up lagi, makanya pas lagi ada apa? Festival open mic-nya gila-gilaan kan. Betul. Ngabisin jatah ngebom. Betul. Ngabisin jatah ngebom. Ngabisin jatah ngebom. Sama itu juga bedanya profesional sama amatir. Profesional sama amatir. Profesional ini dihitungnya harus masuk suci dulu. Lebih dari itu. Suci ini kan menuju profesional. Semi pro jadinya. Tadi ngomong apa sih gua? Ini bedanya profesional sama amatir. Enak juga ini air. Nggak mungkin air putih mah. Ya, kayak mas yang nggak ada air putih aja di rumah. Tadi saya mau minum kopi. Cuman nggak ada temennya. Nggak ada temennya. Jadi nggak bisa minum. Air putih aja gua. Karena lengket. Betul. Apa beda profesional sama amatir? Apanya? Gue masih penasaran. Tergantung kan air putihnya enak apa enggak. Enak nggak, lu udah coba belum? Enak ini. Sampai bikin sendiri ya. Kayak. Nggak mungkin. Tadi gua ngomong apa sih? Profesional sama amatir. Profesional sama amatir. Profesional open mic serius. Amatir tuh open mic-nya nggak sebanyak profesional ya. Lu cek deh. Open mic-nya lebih banyak. Lah komik amatir juga open mic mulu, nggak lucu juga. Itu mah komik baru. Berarti
harus masuk suci untuk masuk ke tahap profesional. Enggak Salah harus. Salah satunya. Untuk sekarang enggak lah. Ada banyak. Dulu kayaknya iya deh. Emang kalau sekarang kan media sosial aktif, jadi ya paling utamanya media sosial. Mungkin lu masuk suci media sosial nggak diurus juga. Kurang. Iya. Lu nggak usah ngomong suci, nggak ada yang mau tahu orang. Ada juga yang ngurusin media sosialnya udah bagus, tapi stand up-nya nggak kekejar, jadinya konten kreator. Jadi konten kreator masuk. Kan ada juga masuk komunitas, terus jadinya konten kreator banyak juga. Banyak. Seru nih ngomongin suci nih. Seru. Kenapa emang? Nggak apa-apa. Nggak. Menurut tuh langit itu biru karena lautnya biru atau laut biru karena langitnya biru? Menarik di sini. Menurut apa tadi pertanyaannya ulang? Menurut lo langit biru karena lautnya biru atau laut biru karena langitnya biru? Emang langit warna biru? Gue nanya nggak tahu gue. Langit itu sebenarnya nggak warna biru. Langit itu Hampa aja. kosong, nggak ada kayak warnanya. cermin berarti. Kayak cermin. Cuma yang dari bawahnya, betul. Cuma dari bawahnya doang. Oke. Terus kenapa kalau kayak gitu di gurun pasir langitnya nggak coklat? Di gurun pasir langitnya nggak coklat. Kan tadi kan lu bilang langit itu mantulin bawahnya. Betul. Kalau di laut ya biru. Berarti kalau di gurun kan nggak ada lautnya. Harusnya langitnya coklat tuh. Ini dia mispersepsi dari seorang Mas Jawinur. Hah? Kan bumi itu bulat. Bumi bulat. Kita sepakat dulu bumi bulat nggak? Apa lu mau bilang datar? Sepakat. Udah nggak masuk akal yang itu. Sepakat. Kenapa bumi datar nggak masuk akal dulu? Banyak loh orang yang debat bumi datar. Udah Mas, Galileo mati memperjuangkan ini Mas. Tapi penelitiannya banyak bumi datar. Temen gue Yudi termasuk orang bumi datar, sumpah. Lah itulah kenapa dia nggak kemana-mana. Tapi kan sekarang kita tahu dia setara Galileo. Dia setara Galileo. Buat yang nggak tahu ada Yudi, tonton di PSG aja Yudi Arhani. Terus bulat lah. Bumi bulat. Ya. Lah kan lingkupnya bulat luas. Terus. Kita balik ke bumi datar. Gue pikir si orang-orang tuh yang nganggep bumi datar tuh bercanda. Gue pikir bumi itu datar, gue tuh bercanda. Ternyata argumennya serius. Gak mau bener-bener. Dia beneran ya ternyata gitu. Gue pikir bohong kan bumi datar tuh. Sebenarnya nggak penting sih buat apalah debatin kayak gitu. Lah ini mah orang yang pengen sama statementnya sendiri ngebelain kayak gitu tuh. Emang lu gak punya statementnya kayak gitu yang harus lu bela banget? Lu punya gak? Gue punya. Lu boleh bantah apa enggak? Kayak misalnya statement gue, GTA San Andreas bukan game terbaik di PS2. Setuju gue. Apa menurut lo? PS2 ya? PS2? Downhill. Kenapa downhill? Downhill bagus tau. Downhill bagus, downhill seru. Muter-muter jatuh. Nah GTA juga sama. Tapi kan naik sepeda dia, gak ada downhill ya? Ada sepedanya tapi. Ada sepedanya. Ada sepedanya tapi. Tapi gue beli PS5 buat main GTA 6. Emang lu suka itu sama GTA? Lu semua ngikutin seri GTA gak? GTA, kita dari PS1 deh. GTA PS1 lu main gak? Jelek. Yang dari bawah, tapi lu main dari gak? Atas. Yang dari atas, tapi lu main dari gak? Dari bawah kelihatan banget. Kayak pixel gitu, kayak dari bawah. Kayak orang aneh. Main. Enggak lah. Belum jatuh cinta tuh. PS1 tuh bagusan driver udah jelas dia mau mobil jelas gitu, nggak kayak GTA yang PS1. PS2 baru main GTA. PS2 gue kan di pesantren gak main PS. Masa nggak kenal game ya? PS2 gue tuh skip. PS2 lu skip. PS2 berarti lu nggak main San Andreas? Main tapi di rental nggak namatin kan. Maksudnya main kode aja password R1 password yang lu tahu. Ayo, lu tes gue deh. Ntar gue ngetes lu. Lu apa nggak password? Polisi baik deh, gue kasih yang gampang. Gue nggak tahu. Gue coba tahu senjata 3 L1 L2 R1 L2 kiri kanan bawah atas. Oh iya ding. Iya, polisi baik. Bukan L1 tau. R1 L1 R2 L1 senjata R2. 3 L1 L2. L1 dulu ya. L1 L2 R1 R2 kiri kanan bawah atas. Ada ya, juga kiri bawah kanan atas. Ada juga ada atas bawah kiri kanan ada senjata 1 2 3 ya. Polisi baik gue tau deh kayaknya deh. Polisi baik itu bintang kan? Hapus bintang kan? Hapus bintang. R1 R2 bulat-bulat ya? Salah. Apa ya? Ya, polisi baik kan? O kanan segitiga atas bawah. O kanan kiri segitiga bawah. O kanan kiri segitiga bawah. Kok ada yang bulat tuh apa ya? R1 bulat R2 itu apa ya?
Apa satu bullet? Lu nge-cheat apa itu? Di PC kali lu mainnya Hesoyam. Lu main di PC kali. Kalau di PC Hesoyam namanya. Tapi GTA. Gue mainnya itu di GTA 5 mulainya. PS3. Enggak, tar dulu. PS2 lu main gak story-nya? Berarti lu gak tahu seterbaik apa story GTA PS2? San Andreas. Story-nya lu gak tahu seterbaik apa? Gak tahu. Saran gue sembari nunggu yang GTA 5 main PS2 story-nya. Tapi masalahnya Di grafik, main di grafik. Iya, di grafik masalahnya. Story emang lu gak nikmatin? Nikmatin, cuman grafiknya itu jadi minus banget, Pak. Karena udah main game yang sekarang. Jadi kalau ngomongin story sih gue tetap Suikoden 2 ya. Loh, lu nya belum main. Nggak, di antara game-game gitu, gue Suikoden 2. Bahkan sampai hari ini game-game yang gue mainin. Yang sampai sekarang? Suikoden 2. Masih Suikoden 2. Tapi kan main lagi males. Suikoden 2 gak males ya, karena RPG ya. Bentuknya gitu-gitu juga. Berarti PS2 skip game-game PS2 skip banget. Skip gue. God hand gitu-gitu gak main. Gak tau gue. PS3? Saya di pesantren mas, mohon maaf. Saya pulang setahun 2 kali, terus main ke rental 2.000. Tapi seenggaknya masnya hafal-hafalan ngaji sih daripada game PS2 mas seenggaknya, alhamdulillah. Iya. PS3 skip. Vice City, PS3. PS2. Iya PS2, Miami berarti ya? Ada PS3 juga, GTA 4. GTA 4. Gue sih gak main, lu main? Enggak. Berarti langsung GTA 5. Katanya boring itu. Terlalu lurus, gak ada fun-funnya. Iya, cuman upgrade tiket doang. GTA 5 main, baru. Full, itu udah kuliah gua. Udah bisa beli PS, nah baru main gua. PS4 berarti? 3 dong. Oh langsung PS3 langsung GTA 5. Kan pertama keluar di 3. Betul, pertama keluar di 3. Gue beli tuh second. GTA 5 tamat gue jual lagi. GTA 5 tamat lu jual lagi, jadi lu cuma buat main GTA? Karena gue takut main game, Bon. Kenapa? Kalau ada PS di kosan, gue gak kemana-mana gue. Gak ngeliat matahari loh? Gue GTA itu beneran keluar cuman makan. Lu tuh sih gue main game. Terus badan gue lemes, baru tuh, oh iya belum makan ya, baru makan gue. Makan balik lagi gue. Berarti lu lebih pentingin karakter lu kenyang dulu. Daripada lu di dunia nyata. Udah gila. Itulah kenapa gue takut game. Lu takut bermain game yang seru. Iya, gue takut, gue main game beneran gak gerak. Kan ada game-game yang 2 jam cukup nih, gitu. Game gak harus lama-lama. Homescape. Emang downhill lu bisa sampai gak makan kan? Gak mungkin. Benar juga. Gak mungkin. Rally gue bisa sampai gak makan loh, main rally. Rally PS2 gak ada yang seru lah? PS1 gue main rally, kan PS2 gue main. Itu makanya sekarang gue beli buat itu. GTA 5 lu main story-nya doang apa sekalian jalan-jalan? Kenapa gue beli PS sekarang? Karena gue nyari ke teman gue siapa yang BU. Gue beli second juga PS 5. Cuma untuk nungguin GTA. Kan biasanya kan sekalian nyari yang BU, ada temen gue yang suka nyari penyalur BU temen-temen ya. Biasanya lama, ini langsung dapet. Yang murah, jadi gue langsung beli. Langsung lu beli Yotei. Kebetulan Yotei gue belum main dan masih hanya ada di PS. Berarti yang kemarin alasan untuk beli hadiah ulang tahun anak itu, kelahiran itu. Sekalian. Anak gue seneng banget. Lu tuh dibeliin PS 5. Si masih merah itu. Yang anak masih merah itu. Sembarangan kamu. Kamu sembarangan. Emang dia bisa main apa dianya? Dikasih PS5. Emang udah berarti ikut nonton lu main, dia excited. Iya. Kemarin minta motor malah. Dia ngelihat tuh pas lagi ada tulisan end of suffering lu tusuk gini, dia ngelihat. Dia nggak ngelihat end of suffering, dia ngelihat energinya nambah 1. Lihat darahnya, betul. Betul, di kosan Sima ngebunuh orang, darahnya nambah. Lihat darahnya. Betul. Lu harus main sih Ghost of Yotei, Bon. Minjem apa PS-nya? Lu udah tamat dah. Lu ngomong, gue pikir lu ngomong minjem kasetnya doang, tapi lu minjem sama PS. Tak dulu. Itu udah banyak lo sekarang, Bon. Dengerin dulu. Lu kan main Yotei nih sekarang. Ngomong sama Parto bilang, ini PS bingung. Lu baca Mas, PS bingung. Ada PS bingung. Nunggu 1 bulan ada tuh PS bingung nanti. Soalnya mau bajir di lu main Yotei. Habis itu keluar masih November. Masih lama banget. PS di rumah nganggur. Paling anak gue nikmatin semuanya. Nah kan gitu. Kan kemarin kan gue bilang gue pengen nikmatin si Yotei kan. Pelan-pelan kan. Side mission gue lakuin. Gue udah lakuin, Bon. Tapi tamatnya cepet juga. Karena gue tetap gak berdiri. Gue tetap gak berdiri dari kursi, Bon. Biasa kan gue main mission aja kan. Gue kan cuma pengen ngeliat story-nya kayak gimana. Cepet tetep tamat. Sama Tsushima bagusan? Gue megang Tsushima. Lu masih megang Tsushima? Berarti lu gak mau rekomendasiin Yotei ke orang? Yotei itu jadi kayak DLC gitu. DLC ya Tsushima. DLC kan yang namanya? Iya DLC, tapi dibikin kayak baru aja tambahan gitu, nama story. Baru. Betul.
Cuman ada beberapa beda. Gue sih ngerasa seperti DLC, cuman memang gambarnya jauh lebih bagus. Grafik. Terus senjatanya ganti-ganti. Variabel. Yang menurut gue sama aja kayak Tsushima. Karena Tsushima itu kan dia bukan ganti senjata, tapi ganti cara menggunakan pedang. Jadi mirip-mirip aja sih sebenarnya. Ya sebenarnya bisa aja dimasukin ke Tsushima ya fitur-fiturnya ya. Soalnya si Tsushima serunya tuh pas lagi main, guanya ada dendam sama Mongoliannya. Bener-bener sebel guanya loh. Bener pengen gue bantai-bantai semuanya. Betul. Gitu. Sama sebel sama Uncle nyebelin. Udah gue bantu. Lu milih apa pas udah tamat lu milih apa? Gue cabut sih. Gak lu tikam. Karena Bon. Gak lu tikam itu dia. Bon, marah lebih gampang daripada sedih Bon. Berarti lu pas lagi milih gitu kayak. Karena gue ngerasa tinggalin aja biar dia malu hidupnya, suffering all his life as a samurai. Biar dia hidup gitu. Karena kematian terlalu mudah. Betul. Jalan terlalu mudah untuk orang ini. Betul. Berarti lu gak kemakan emosi pas pilihan itu? Emosi. Tapi kalau dibunuh si Sakai sedih. Kecuali kalau dibunuh dia ketawa. Gue pilih bunuh. Gak ada pilihannya kan? Gak ada pilihan. Kill with laughter gak ada. Karena kan gue gak bayangin. Gak ada pilihannya kan? Karena gue gak bayangin Bon. Kalau gue dalam posisi itu. Ini kalau bunuh tetap sedih nih. Mending cabut aja. Goblok tinggalin. Gitu Bon. Dewasa lo dalam pemilihan itu. Gue bunuh soalnya. Sebel. Cuman kan kalau dibunuh. Kan gue nonton juga kan setelahnya kan. Kalau dibunuh. Sedih si Sakainya kan. Betul, si Sakainya sedih. Pas ditinggalin kan dia keren tuh ngomongnya. Gue emang gak punya kehormatan. Ya gue langsung ngecek di YouTube itu kalau misalnya gue pilih. Gue gak ngebunuh. Gue gak punya kehormatan tapi gue gak ngebunuh keluarga juga. Asoy. Nah gitu, ada ujungnya tuh sebenarnya, cuman gak dikasih lihat sama developer. Gak ada. Ngapain sih developer bikin kode buat ngeludah doang, ngapain? Menurut gue itu epic banget ya. Ini sebenarnya spoiler ya jadinya ya. Gue tadi udah mancing sih. Tsushima udah game lama. Yote, gue soalnya sebel beneran loh kalau ada yang... Gue suka kan main game. Kalau ada yang spoiler tuh gue sebel beneran loh, Man. Kalau ada yang spoiler tuh sebel beneran? Sebel beneran gue. Lu pernah kena spoiler apa emang? Si Wira sih gak sengaja ya. Di game apa itu? RDR 2, si Morgannya ternyata mati. Ganti karakter. Oh sebel banget. Si Wiranya gak tahu. Oh lu belum main ya? Udah main. Monyet. Berarti udah gak kaget itu. Udah gak kaget. Harusnya itu epic banget itu. Momen keren itu. Kalau main kaget itu pasti. Ganti karakter di tengah mati. Itu Wira ngomong kayak gitu. Dah. Dia itu keren banget ya. Kok bisa-bisanya dia ganti karakter. Lu win belum ya? Ya udah main anjing. Berarti RDR sejauh ini di kepala lu masih best of time yang lu mainin? Nomor 1 yang lu mainin secara story segala macem. Gua RDR itu main 5 kali apa ya? Namatin 5 kali. Termasuk kami streaming bareng main namat. Iya. Tsushima tuh kurang menarik untuk dimainin 2 kali ya. Karena dia tulangnya tuh cerita banget. Benar, kalau RDR ada banyak yang bisa dieksplor setelah tamat. Kayak GTA dia kan. Kayak GTA. GTA masa lalu kan gitu ya. Latar belakang masa lalu. Kalau Tsushima tuh lu main, lu udah tahu nih. Maksudnya ceritanya kemana gitu. Karena serunya tuh di ceritanya Tsushima itu. Kalau misalnya pada saat main sih nempel di stick, gua Tsushima megang daripada RDR. Pertama kali main. Wah Tsushima beneran penasaran ini gimana lagi nih si Uncle selamat ternyata nyebelin si anjing. Nah, ada gitu ya tuh. Masuk. Mongol gue bunuh-bunuhin semuanya. Betul. gitu, ada kesumat. Kalau RDR tuh kalau di Sevan ibaratnya baru 15% 20% baru berasa. Maksudnya? Baru berasa ini seru nih gitu gue lanjutin. Betul. Karena gameplay awal boring banget. Dia butuh berapa belas jam lah baru bisa masuk. Kalau Tsushima tuh baru main langsung seru, langsung action kayak The Witcher juga kayak gitu. Witcher. Awal-awal bosan. Gue beli Witcher tuh. Oh, karena awal-awal ya. Lu nya main RDR dulu apa The Witcher dulu? Kalau main RDR dulu The Witcher lu enggak main pasti. Enggak seru. Dulu. Iya salah, harusnya The Witcher dulu. Soalnya mirip-mirip. Nah, setelah gue akhirnya main lagi nih setelah dari si PS5, salah gue mungkin karena gue langsung main RDR ya. Langsung main RDR. Jadi benchmarknya tuh tinggi banget. Penasaran lu main RDR ya? Dapat banyak cerita orang. Betul. Ternyata seru banget RDR. Tapi anak lu perempuan sih gak mungkin main PS ya? Why not? Game apa perempuan?
Itu bunuh-bunuh. Kayak bapak gak baik. Kayak bapak diajarin gak baik. Iya apa? Hadiah pertama dikasih PS5 juga gak bijak. Teks tuh. Teks tuh. Game gitu kan oke juga. Emang ada inian apa sih misalnya lu pengen punya laki-laki perempuan mah lu bebas aja ya. Kan ada ayat tuh kayak kalau gede nih main ini bareng ini sama anak. Gue belum kebayang gue. Sama sekali belum kebayang. Iya lu anak masih kecil aja udah diapilietin ya. Ya orang juga hidup gitu mah ya. Ada baju semen. Tapi lucu tau. Lucu, ada apa lagi yang belum keluar? Kan? Ada, gue lagi beliin. Gue pas baru tau baju semen kan gue pakai, ini lucu juga, ini seru nih. Gue happy juga lihat ya kan. Baju semen. Gue beli lagi, banyak. Oh banyak, tinggal foto-fotoin doang. Enggak, belum nyampe. Oh belum nyampe. Belum nyampe. Ojol ya, ojol ada ojol. Oh, gue gak tahu tuh. Ojol ada. Jadi ini hati gue, nanti baju-baju yang udah ada, pinggirin aja gue pakai baju-baju ini aja. Ternyata bahannya juga oke loh. Oh gue pikir baju-baju kayak gitu tuh cuman fokus di kelucuan, bahannya mah kurang. Bahannya oke, bahan kurang nggak akan gue pakai lah. Oh, tapi kan untuk tahu bahannya bagus mah lu kudu beli dulu kan? Beli dulu, betul. Nah yang ini bagus nih, bahan semen. Kalau enggak mah gue pegang juga gue nggak mau pakein. Cuma kalau dia gede ngeliat foto kecilnya kayak kecewa ya. Di foto-fotoin baju semen begitu. Wajar sih kalau bapaknya lu mah kagak beres. Baju-baju semen ngapain? Tapi gimana lu jadinya komik? Apa? Ada niat berhasil nggak sih? Ada niat berhasil apa enggak? Kayak gimana niat berhasil tuh kayak gimana? Gue nanya aja. Gue nggak tahu niat berhasil kayak gimana. Kayak lo habis disuci niat berhasil yang lo tunjukin apa? Betul, makanya gue nggak komen ke lu kan. Karena lu udah mencapai berhasil lu. Iya niat berhasil tuh kayak mana? Kayak misalnya nih gak ada niat berhasil tuh kayak mana? Jangan yang direkam. Jangan direkam, mulut gue santun kalau direkam. Gue tadi udah mau keluar maki-makian tuh, Bon. Masih di sana udah mulai dewasa saya lihat semenjak punya anak masih saya lihat udah mulai dewasa. Ada banyak keputusan yang mulai dewasa. Gue tadi pas lu ngomong gitu tuh, seru juga nih kan. Udah mulai dewasa nih Mas. Soalnya gue dengan banyak kabar jauh-jauhin semenjak punya anak dewasa. Udah mulai gak kekanak-kanakan. Dari dulu tuh kapan? Sebut tahunnya. Dari pertama kali gue SMA tahun 2018. Apa? Udah mulai dewasa balik? Maksudnya balik itu maksudnya balik. Secara pemikiran maksud gue. Terus banyak mulai nahan, udah mulai jarang ngata-ngatain orang terlalu dalam. Sudah mulai mengurangi. Lu dari dulu gak pernah ngatain orang. Woi, keren banget itu barusan itu. Wah, respect banget saya. Gila banget Masnya. Dan gak pernah ngatain orang sama sekali. Keren. Sampai berhenti stand up gitu gak pernah ya? Sampai terpuruk orangnya, sampai bingung mau ngapain lagi besoknya. Kepikiran. Gak pernah sama sekali. Gak pernah lah. Ada emang ada yang kayak gitu ya? Gue nanya serius, ada yang kayak gitu? Yang ngatain orang sampai kayak gitu ada? Ada. Astagfirullah. Ngatain orang sampai bingung gitu, sampai pusing. Ada ya? Ada. Jangan sampai deh. jangan sampai bahaya kalau ngatain orang sampai segitunya, Mak. Dendam apa sih Masnya tuh kadang kalau misalnya ngatain orang sampai segitunya? Saya aja berani podcast sama Mas ngobrol kayak gini karena Mas punya anak. Kenapa emang? Kayak lebih terkontrol, lebih tahu menjaga diri. Wah, dari dulu juga begitu saya. Nggak kelihatan sama sekali nggak kelihatan. Podcast nggak boleh ngerokok. Tapi lu emang di podcast mana yang semuanya boleh ya? Rata-rata boleh. Sebut aja podcastnya. Yang nggak boleh? Gue lagi mikir yang nggak boleh, justru karena semuanya boleh, jadi gue mikirnya yang nggak boleh. Oh, karena inian semua podcast yang ngundang lu semuanya setara-setara tuh. Ini ya soalnya nggak boleh ngerokok di sini kan anak vape benci ngerokok ya. Anak-anak vape benci ngerokok. Bahkan anak-anak yang ada temen gue nih, temen kita. Dia udah pakai kita itu barusan. Gue aja nggak usah pakai kita. Tar dulu siapa dulu ini orangnya jangan pakai kita. Salah temen gue senior lu. Ya udah kalau gitu mah gue udah muncul di kepala gue gambaran orangnya. Enggak bukan temen gue ada. Dia nge-vape terus pas ketahuan ngerokok dia dibenci sama teman-teman vape-nya. Segitunya ya Bang?
Lu ngomong ke sono bang tuh ada siapa emang kalau misalnya di sini? Kan orang kagak ada yang tahu. Lu nggak ngeliat ini ada di sini? Ada kamera kecil, ada GoPro di sini ke sono. Ini di sini lu nggak ngeliat? Wah, lu nggak tahu kalau gue bisa ngeliat ya? Adain ya. Lu nggak tahu loh. Kan orang yang nge-vape mah yang merokok pindah Dulu ke vape vape ya, alternatif. sebelum pot dulu. Kan pot baru kan? Awal-awal dulu vape kan? Dulu tuh ada yang kayak modelan pot tapi vape. Mereknya apa ya? Dia kayak pensil panjang gitu. Gue beli juga dulu tuh. 2016 ada ya? Yang kayak itu? Tapi nggak enak. Jadi nggak kepake. Oh gue nggak tahu itu. Mesti nyari konfirmasi gitu ke gue, tapi nggak enak. Tapi bener kan masih belum nggak kepake lah, nggak kayak gini gitu, nggak kayak liquid hari ini, device hari ini. Nggak kayak liquid MK ya bang? Iya. Ede. Enak banget lu. Ede. Ini bisa kayak gini doang. Ini kalau misalnya dia masih nggak bijak kayak dulu mau. Wah, udah belum pernah gini. Gitu. Sekarang udah bisa. Alhamdulillah ada perubahan dari seorang Mas Zawin. Ada perubahan. Mas ya Mas kalau nggak bisa ini. Nggak bisa ngerokok Padahal ya? ada kopinya iya. Ini ada kopi, anjing jauhin aja lah. Jadi dari tadi gue pengen ngopi jadi bangsat. Karena AC ini. Bisa ngerokok. Oh gitu. Oh iya, terus gak ada ini ya apa namanya? Blower, exhaust ya. Exhaust nggak ada. Duitnya mah ada berarti. Kan berarti lu nggak bisa pulang ke rumah lagi ngerokok kan lu punya bayi. Justru pada saat keluar ini gue ngerokok makanya puas-puasin. Oh pulang langsung mandi. Iya, jadi jadwal gue ngerokok itu adalah jadwal gue mandi. Ngerti gak lu? Berarti lu udah siap ngerokok sebenarnya ya? Apa? Lu udah siap ngerokok keluar ini ya? Setiap keluar tuh gue memang jadwal ngerokok, gue puas-puasin. Biasa gue sebulan 3 slop, Bon. 3 slop lebih. Sekarang? Kan gue setiap awal bulan tuh gue beli 3 slop. Sehari 1 kan. Itu biasanya masih kurang, Bon. Jadi itu pun gue masih beli lagi. Pokoknya setiap gue keluar rumah 1 hari itu 1 bungkus. Kalau misalnya ini habis gue harus beli. Gitu. Biasanya lebih, Bon. Gue tetap beli. Hari ini masih ada 1 slop setengah. Lu mengurangi? Tanggal 29. Lu berusaha mengurangi? Enggak, masih ada sisa 1 slop setengah. Emang sudah jauh berkurang ternyata. Oh, gara-gara punya anak. Gara-gara aku ingin hidup sehat aja. Kamu sudah mulai hidup sehat? Yang punya MK badannya bagus. Kok ngambil host yang badannya jelek gini sih? Body fat gue 2%. Gambaran orang body fat 2% siapa ya? Lu nge-gym anjing? Nggak nge-gym lu? Lah kan lama bang prosesnya. Ini aja gue lagi ngatur makan dulu. Daripada gue nge-gym kagak konsisten. Males-malesan. Makan lu apa yang diatur dengan di kosan yang berantakan itu? Kosan siapa nih? Kosan lu? Kan lu belum main ke kosan lu. Udah kan semuanya gue masukin. Oh semuanya lu masukin? Semuanya gue masukin. Berantakan semuanya. Lah kan makan mah gampang bang. Tinggal jam berapa doang. Lah nggak cuma jam berapa dong? Apa? Nutrisinya dipilih. Lah nggak bisa, gue kudu satu-satu. Kalau ini udah konsisten baru yang lain. Kan kalau daripada semuanya dilakuin. Misalnya gue nge-gym juga, makan juga kayak bude-bude, badan gue kayak bude-bude. Kayak STL ya badan gue. Betul juga, karena memang kalau semua orang tidak beralasan seperti ini, semuanya berhasil ya Bon ya? Betul. Harus ada juga orang-orang kayak lu Bon ya. Biar yang berhasil terlihat lebih berhasil Bon. Biar yang berhasil terlihat lebih berhasil. Ada banyak juga. Makanya pelan-pelan dulu. Gue jaga makan tuh dari umur 25. 25 tuh udah suci? Udah. 25 ya. Berarti baru jaga makan di 25. Pas pesantren kan masih miskin, jarang makan. Betul. Kan udah kuliah 25 udah lulus. Gak kejaga itu memang lambungnya udah adaptasi. Beda. Jaga makan itu maksudnya pemilihan nutrisi makanan. Jadi lu udah mikirin nutrisi di situ. Dari umur 25 itu udah mulai. 25 itu nasi gue kurangin. Nasi? Biasanya segimana? Kan gue tetap makan di warteg kan. Dari 1 gue minta setengah. Kan 1 warteg udah banyak ya. Jadi kurang setengah. Terus dari setengah itu lama. Habis itu seperempat. Tapi lauknya dibanyakin? Betul, lauknya dibanyakin. Terus sampai umur berapa ya? Umur 28 kayaknya deh. Umur 27-28 gue udah mulai bisa makan gak pakai nasi. Gantinya apa? Kentang? Tingtung. Kentang tingtung. Makan apa? Apa aja. Yang penting gak pakai nasi. Enggak, maksudnya dulu tuh makan kan harus nasi ya? Iya. Nah setelah itu gue makan apa aja, gak perlu nasi gitu maksudnya. Udah beneran bisa kontrol. Terus gak kekontrol lagi baru-baru belakangan ini? Masih kontrol loh gue kontrol terus.
Loh yang konten gendut kan Mas bikin konten gendut. Betul. Itu waktu bini gue hamil gara-garanya. Kenapa lu nya nggak bisa ngontrol makan? Karena makannya nyisa semua, Bon. Jadi lu kudu yang gue ngabisin. sebel nggak bisa masak, jadi harus beli mahal kan. Terus nggak habis karena emang nggak bisa dihabisin makanannya, muntah kan. Jadi dan gue tuh sebel kalau ada makanan yang nggak habis. Oh ini apa namanya? Otak pesantren, sifat pesantren. Nggak tahu, tapi gue sebel aja kalau ada Makanan nggak habis. tuh gue sebel. Terus lu habisin. Gue habisin jadinya. Gendut. Betul. Soalnya dia nggak bisa dikontrol juga. Bini gue tuh makannya sehat juga, Bun. Nggak pakai rasa juga. Lebih parah sih. Sama-sama atlet sih ya. Bini lu kan penyelam. Penyelam, ya. Lu nya juga penyelam ya. Lu punya lisensi. Lisensi. Apa yang bisa lu lakuin dari lisensi? Kan Gua kita nyelam doang bisa. Asisten gue. Asisten apa? Asisten instruktur gue. Asisten instruktur. Lu bisa ngelatih orang nyelam. Lu udah boleh. Boleh. Selain itu benefitnya apa lu nyari itu? Benefit nyari itu apa? Lisensi mah targetnya buat belajar kan. Jadi lisensi itu ada beginner, ada intermediate, ada master. Lu? Master. Kok udah sampai master tiba-tiba? Enggak tiba-tiba anjing. Ini enggak beginnernya kapan? Lisensi beginnernya kapan? 2020. Loh, berarti prosesnya panjang. Master baru-baru kemarin karena baru ngambil aja. Napas lu lama berarti. Berarti itu tergantung napas berapa lama. Beginner, intermediate, sama master. Beda-beda nih. Jadi buat teman-teman yang mau free dive, jadi begini teman-teman, sahabat-sahabat. Di istrinya Zawin ada. Kalau free dive. Beginner itu dia latihannya untuk dapat lisensi beginner. Kan kita diajarin teori, tapi intinya lu kok bisa keluar lisensinya itu tahan napas. Gue lupa ya sekitar. Yang beginner doang nih, tahan napas? Tahan napas 2 menit. 2 menit? Gampang, 2 menit gampang. Lu sekali sesi Gak tau sih gue kerasa tahan napas 2 menit. Satu sesi sama gue biasanya langsung bisa 2 menit. Oh 2 menit? 2 menit gampang banget kok. Itu dikasih tahu gimana caranya gitu. Terus dapat tuh beginner, dapat tuh beginner. Nyelam dalam. Oh nyelam dalam. Oh karena napas belum tentu bisa nahan 2 menit kalau di air. Betul. Iya kan? Beda. Makin dalam bergerak dan diam beda. Itu 16 meter. 16 meter. 16 meter beginner. Sekarang udah turun deh kayaknya. Tapi dulu waktu gue 16 meter. Baru beginner dapat nih hub. Sama ini dynamic. Itu kan itu kan horizontal. Vertikal. Atas bawah. Ada yang horizontalnya. Horizontalnya gue lupa berapa meter ya? 50 meter kayaknya deh. Baru dapat beginner. Baru dapat lisensi beginner. Itu mah mudah lah waktu itu berarti lu. Mudah karena gue udah biasa main segala macam. Intermediate Agak susah. Karena dia masuk ke 24 meter. 24 meter. 24 meter minimal ya. 24 meter tahan napasnya di 3 menit apa ya? Nggak salah ya? 24 meter 3 menit. 3 menit. Itu kita tahan napas berarti dari awal, dari titik 0 sampai bawah. Ya. Kok sakit banget ya dada ya? Gue lupa ya, sekitar segitu ya kalau nggak salah ya. Tahan napasnya kalau nggak salah 3 menit. Gue lupa detailnya. Terus ke bawahnya itu di 24 minimal. Horizontalnya lama, lu di intermediate lama? 70 mungkin ya, gue lupa. Lama lu di situ? Beginner ke intermediate nggak lama gue, dari beginner ke intermediate nggak lama gue. Fisik gue waktu itu lagi bagus banget soalnya. Mental gue juga nekat ya, lagi nekat-nekatnya. Nggak lama, itu paling cuma berapa bulan. Nah dari intermediate ke master dia lama. Berapa tahun? Lu kan udah dapat master di tahun ini, apa tahun lalu? Setahun lah. Enggak, udah lama. Ininya, nyelamnya berapa? Ngambil lisensinya baru. Skillnya mah kan sebelum ngambil lisensi. Latihan dulu. Buat ngambil lisensi master. Betul. Ada program latihan kalau udah intermediate udah bisa bikin program sendiri. Kalau master berapa kedalamannya? Jauh, dalam lah ya? Minimal 32. Nah napasnya? Nah nafas 4 menit ya? Apa 3 menit setengah? Gue lupa ya. 4 menit kalau nggak salah. 4 menit. Ikan loh, udah jadi ikan loh. Saya 4 menit setengah bisa tahan napas. Oh, lebih. Ya semaksimum mungkin kan, itu minimal tadi. Gue lupa nggak 4 deh, 3,5 ya kayaknya ya deh, minimum ya. Nih, tar dulu. Kita di bawah harus ada 4 menit. Dari titik 0 nih, napas nih. Enggak. Ada kelasnya. Ada kelas statik, ada kelas vertikal, ada kelas horizontal. Simpelnya begitulah. Begitu. Kalau yang tahan napas berarti statik, dia diem. Oh. Begitu. Oh, yang kalau latihannya berarti di kolam renang yang gede itu tuh. Cetek ini cetek, kalau statik di kolam cetek. Oh. Di kolam cetek. Tapi kan nahan napas di laut sama di kolam renang beda. Air asin. Nah, napas apa sama? Nyelam. Sama karena free kita dive nggak pakai ginian kan? Nggak pakai. Pakai masker.
Di laut lebih sulit tenggelam. Lebih sulit tenggelam. Oh, karena cepet ke atas ngapung. Makanya pakai pemberat, pakai besi kita. 2 kilo, tergantung berat badan sama lemak. Semakin banyak lemak, semakin besar pemberat. Karena lemak ngambang deh. Begitu. Nah justru beginner itu awalnya latihan tenggelam. Latihan tenggelam? Susah tau tenggelam tuh. Latihan tenggelam tuh kita ke dasar gitu, ke tenggelam, wah gitu. Ya begini, itu susah, teknis. Tenggelam, kitanya diam aja gitu, tenggelam gini. Tenggelam untuk masuk ke bawah maksudnya? Oh gini, ngedive. Kalau untuk di air tawar, kita akan tetap didorong ke atas sampai sekitaran 10 meter lah. 10 meter? Jadi kalau misalnya 10 meter ke atas, kita tuh ngambang. Jadi kita butuh tenaga untuk dorong ke bawah begini. 10 meter ke bawah, kita tuh udah negatif. Jadi kalau misalnya lu ada di 12 meter, lu diem gak ngapa-ngapain, lu tuh tenggelam. Udah kita gitu. Tenggelam. Di 10 meter ke bawah ya. Resiko kematian ya berarti lu ya? Fun. Dekat lo sama malaikat maut lo. Di situ funnya. Seru. Karena di tahun itu kan lu lagi ininya rapuh. Pun sekarang gue masih suka ya. Ini waktunya aja nih. Incer kematian, kamu suka incer kematian. Seru banget, Bon. Nah nanti, kenapa harus ambil lisensi? Karena per lisensi itu ada pengetahuan-pengetahuan yang nggak boleh asal gue kasih ke lu. Ada pengetahuan yang nggak boleh? Nggak boleh, misalnya lu masih beginner. Nah dari beginner itu soalnya organ dalam lu tuh nggak sefleksibel gue. Kalau lu pakai teknik yang di master, lecet nanti. Kalau pakai teknik yang di master? Gitu berarti yang di master ini nggak bisa asal disebut ke semua orang? Nggak bisa, berbahaya soalnya. Kalau misalnya lu sebut di sini ke orang-orang berarti nggak boleh? Nggak boleh, makanya mana ada instruktur free dive, tutorial free dive yang ngasih tahu semuanya itu nggak ada. Berarti di monopoli teknik ini? Bahaya. Lu harus bisa A untuk bisa lanjut ke B, lu harus bisa B untuk bisa lanjut ke C begitu. Emang kalau kita kasih tahu ada yang mau ngelakuin? Tuh ada dong. Orang-orang yang pengen belajar tapi pengen cepat. Dia pengen langsung tahu semuanya lah gitu. Bahaya, Bon. Resikonya tuh beneran bahaya. Bini gue tuh pernah... Bini lu udah tahu berarti kan? Tahu lah. Bini dia gue master kan? Dia master? Di atas gue. Oh, di atas lu? Di atas master apa? Instruktur. Oh, instruktur. Lu asisten instruktur. Asisten instruktur. Nah, bini gue tuh pernah lecet trakeanya. Trakea tuh lecet gimana kesenggol lu? Trakea tuh di dalam. Lagi lu setelah kesenggol, dia anjing trakea gue. Ke squeeze. Kan di dalam kan tekanan. Karena tekanan. Dia ke squeeze. Hanya karena pinggulnya ke belakang. Ke belakang sedikit. Karena salah posisi. Anjing, gesekan gitu trakea? Jadi ketarik semuanya. Jadi posisinya kan harus lurus dia. Gak kebayang. Namanya streamline. Nah, ini kan harus gini. Nah, kaki dia agak gini. Udah gesekan itu? Lecet. Kan udah dalam kan. Tahu lecet tuh pas udah, ini lecet nih gitu. Udah istirahat 6 bulan. Oh, penyembuhannya mah otomatis aja gitu. Otomatis waktu aja. Lu pernah nggak nyampe separah itu. Lu pernah tapi? Nggak pernah gua. Nggak pernah luka? Nggak pernah. Cedera nggak pernah gua. Hamstring di laut sampai se ekstrim itu. Oh, berarti emang ekstrim lebih tinggi berarti ya instruktur. Gue belum sampai se ekstrim. Lu dilatih, lu asisten dia berarti? Kalau dia butuh bantuan gitu misalnya, gue baru bantu sekali sih ya. Karena dia punya asisten lagi kan. Ya kan, untuk kamu butuh bantuan sama orang yang lebih cupu sih nggak penting sih memang. Kan bantuannya bukan karena dia butuh ngajar, enggak. Karena bantuannya ada muridnya banyak kan. Oh, muridnya lu ajarin. Ih, nggak boleh diajarin Jawi. Nggak boleh. Gue bukan ngajar, nemenin. Nah, kalau gitu bahasanya bagus. Kalau nemenin, kalau ngajarin mah jangan. Body system. Lu sampai kapanpun nggak bisa lu dapet instruktur. Kenapa emang? Asisten aja mah cukup. Kenapa emang? Misalnya ada lu ngambil aku mau jadi instruktur, orangnya tahu saya mau ngambil instruktur Pak. Wah, saya kenal kamu, nggak boleh. Nggak boleh, lu mah iseng. Lu mah iseng. Oh, nggak boleh dong di situ mah. Lah, nggak ada yang tahu orang lu mah dikit-dikit seru. Nggak boleh, kalau itu beneran bahaya soalnya. Itu nggak iseng gua, nggak boleh. Nggak boleh. Berarti sama sekali kejailan lu nggak boleh. Nggak boleh. Dikit aja dikit. Nggak boleh. Wah, itu saklek gua. Saklek? Nggak boleh. Ada misalnya, lu kan soalnya mental orang tuh beda-beda nih ya. Gue bilang, lu ke 5 meter, terus dia lebih dari 5 meter, ngomel gua. Lu saklek di situ? Wah, saklek itu. Tapi ngecengin orang sampai nangis, lu mah iya aman-aman aja nggak ada hubungan sama nyawa soalnya kan.
Ada beberapa kasus yang dia tuh nggak boleh, udah dibilang ke 10 dulu. Dia push terus sampai ke 16. Bolong kupingnya. Bolong? Iyo, cedera kupingnya. Gendang telinganya pecah. Berarti tugas lu buat kayak ngasih tahu gitu. Kok gendang telinga? Iya. Iya, gendang telinga bener. Ngasih tahu gitu, jangan sampai dalam-dalam gitu. Tergantung, gue baca dulu, gue lihat dulu kan semuanya lancar apa enggak. Gimana cara kita ngasih tahu orang di bawah air? Kan kita nggak bisa ngomong. Di atas monyet, kan turun bentar doang. Kan lu bilang dia bandel, sampai dalam. Ngasih taunya gimana untuk jangan? Maksudnya? Dia di atas. Lu di sampai atas. 10 ya. Dia bandel sampai bawah. Dari bawah ngomel gue. Kan gendang gini udah pecah, emang dia denger ngomong lu. Kan pecah itu bukan berarti jadi tuli, goblok. Emang gak jadi budak? Sakit bukan. Kok gendang telinga sih, gue lupa. Pokoknya gitulah. Gue lupa, udah lama banget gue. Udah jadi asisten instruktur. Harus baca-baca lagi, gue lupa. Berarti udah nggak, sekarang lu lagi nggak ngelatih begitu. Kalau istri lu masih kan? Masih. Karena dia mah instruktur. Masih. Sekarang kan lu lagi climbing. Parahan climbing apa nyelam? Nyelam dong. Parahan nyelam ya? Iya, lebih baik nyelam. Kenapa gitu? Karena kalau climbing juga bisa jatuh. Tapi nggak mati kan, dia patah. Gue nggak tahu. Tapi setahu gue. Barusan tuh pas bilang, tapi patah. Kayak nggak boleh ngomong gitu di sini. Nggak boleh gitu. Setahu mikir kamu. Bukan. Soalnya kan ada resiko bukan hanya patah, tapi palanya yang kena mati juga. Pala belakang. Setahu gue, olahraga paling berbahaya itu kan pertama skydive, yang kedua diving. Skydive tuh yang dari atas ya, gitu. Yang kedua diving. Tapi bukan free dive, diving, scuba dive. Yang masih pakai alat. Pakai tabung itu lebih berbahaya daripada free dive. Oh, kenapa? Karena bergantung pada alat. Oh, kita nggak tahu ya dalam tiba-tiba alatnya meledak. Malfunction gitu. Ya, bukan meledak, malfunction. Racun apa segala macam, kurang bersih apa jadi racun. Oh, sama kayak yang dari atas kan ada parasut. Malfunction mati kan? Kalau diri sendiri mah kita aman tuh ada takarannya. Ada takaran, paling kan tergantung nekat-nekatan ya. Yang haram tuh menyelam sendiri, itu haram. Oh, berarti sama sejauh ini lu nggak pernah nyelam sendiri? Nggak boleh, haram itu. Enggak, kalau tanpa emang lu pengen latihan nggak gitu. Boleh. Aku pengen nyelam aja sendiri. Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh, haram. Body system soalnya. Takut gak ada yang ngingetin aja gitu. Karena lu akan kena adrenalin itu. Bisa dikit lagi. Oh, ada ego kayak gitu ya? Betul. Oh, ada egonya. Itu bahaya itu. Itu nggak boleh. Itu aturan nomor satunya, nggak boleh nyelam sendirian. Itu aturan nomor 1 itu. Nggak boleh nyelam sendirian. Minimal berdua. Kalau dua-duanya bisa nih pede, ayo bisa pede berdua gitu. Goblok dua-duanya. Ya siapa tahu. Nggak boleh, nggak ada Dua-duanya ngadu ego. Jadi nggak ada. Berarti oke, gue mau nyelam, lu ingetin gue ya gitu. Nggak usah digituin, emang kayak gitu caranya. Jadi misalnya gue nyelam, dia stay di atas. Oke, jeda 30 detik, dia turun. Ketemu di bawah, temenin ke atas gitu. Ngerti gak sih? Iya ngerti, gue ngerti. Iya turun. Dari atas. Jeda 30 detik. Sini turun. Ngejemput yang di bawah. Ketemu di tengah, naik bareng. Karena bisa jadi yang di bawah kagak mau ini tetap nyelam. Jadi yang di atas bisa ikut nyelam. Betul. Terus bawahnya kedua. Nggak buat pingsan soalnya. Hah? Kalau pingsan. Oh, kalau pingsan. Buat yang pingsan. Berarti sejauh ini lu belum pernah pingsan? Pernah lah. Di dalam air? Iya. Tapi kan pingsan mah ngambang gitu aja ya sampai atas ya? Kalau di dalam air nggak pernah. Kalau di dalam air nggak ngambang, harus didorong ke atas. Gue pernah pingsan tapi dalam air nggak pernah. Ngapain lu pingsan di atas? Gue pingsannya di permukaan. Belum nyelam banget? Kan statik. Gue pingsannya di statik. Tahan napas. Oh. Pingsannya tahan napas. Bukan yang kalau yang sambil nyelam ke bawah belum pernah gue. Kalau nggak dilatih tahan napas kita pendek. Tahan napas rata-rata orang paling ada di sekitaran 30-45 detik. Nah bentar ya. Bentar. Coba aja hitung lu tahan napas. Paling segituan. Yang detik kan. Dengan teknis langsung 1,5 udah pasti itu. Coba lu tahan napas sama gue. Hah? Coba lu tahan napas. Udah lama enggak gue. Asik, jadi itu lu cuma 40 detik doang. Enggak juga. 2 menit tuh udah pasti gampang. Anjir 2 menit ya? 2 menit. Tapi kalau misalnya kita tahan napas kan gampang bohong ya. Tahan napas tuh ke air harus. Kelihatan belebek-belebek ya? Belebek juga kan gak bisa napas itu monyet. Ketahuan buang napasnya maksud gua. Ya buang napas gak apa-apa. Sama free dive juga gak boleh buang napas sebenarnya. Loh, harus neken terus sampai atas? Dan karena kita tidak bisa memilih yang dikeluarkan itu karbon dioksida atau oksigen.
Oh, gue tahu. Berarti lu punya cita-cita baru ya? Apa itu? Red Bull, lu pengen ikut Red Bull. Nggak ada di Indonesia. Tapi lu pengen kan? Pengen. Pesawat kocak. Nggak usah pesawat. Ada pesawat kocak pesawat yang kocak jauh-jauhan. pengen juga gua. Yang jauh-jauhan. Pesawat kocak pengen Iya, juga. pesawat kocak. Terus dari atas, dari hill. Free dive ke bawah. Kocak-kocakan. Gue pengen banget sih apa? Red Bull. Free dive di Red Bull. Kalau Red Bull beneran mah, gue seriusin lagi nih free dive. Ya sekarang tonton Red Bull seru-seru banget. Itu kan nyawa banget itu. Cuma pun Red Bull gitu. ada di sini, gue jadinya influencer doang, bukan atlet. Berarti lu sempat tertarik ya Ninja Warrior? Pernah ikut gue kan? Emang iya? Lu pernah ikut Ninja Warrior? Pernah ikut gue? Masuk TV? Enggak deh kayaknya. Lu kan ditayangin? Kan nggak semuanya masuk TV, Bon. Itu kan Lu highlight jatuh doang. awal-awal, lu jatuh pas bagian begini, tung gitu jatuh. Enggak dong. Gue jatuh. Gue jatuh yang Lu jatuh di kanan kiri. ring. Ring apa? Oh yang ring ini. Oh itu udah level 2 ya? Level 1 Oh di level tengah. 1. Oh yang di tengah. Oh lu jatuh di situ. Jatuh di Terus lu tengah. ngomong ke kamera, lu ngomong apa? Maafin saya. Enggak kan pertama kita doakan aku ya. Oh gitu lu ngomong gitu. Ayo semangat. Aku pasti berhasil. Lompat kanan kiri. Bang, lolos. Gue Yang megang ini. Gue lupa lah pokoknya gue jatuh yang di ketiga ya kalau nggak salah ya. Gimana daftarnya sih itu? Enggak itu gue lagi di RCTI. Gue lagi main di RCTI ada ketemu orang, terus ada Ninja Warrior, gue tanya. Bisa ikut Gue nggak? boleh cobain nggak? Cobain. Salah. Berarti nggak ada syuting hari itu? Ada, itu lagi syuting juga. Ah nama lu belum gede kali ya tahun itu ya, jadi nggak Iya, di syuting. itu 2014 atau 15 Ah, sayang banget itu ya kalau nggak di syuting ya. 2014. Jatuh juga sih lu pasti malu sih. Malu kan, Lu nyebur itu kan ya? gue belum latihan apa-apa. Itu kan iya. baru naik gunung doang, gue nggak pull up nggak segala macem. Tapi awal pas lu nyoba pede nggak sampai ujung? Enggak dong. Ah gampang Enggak, udah jelas enggak. Emang lu nggak pede di stage yang ini? Enggak, gue udah tahu gue nggak akan berhasil, gue pengen nyoba doang. Udah jelas banget itu nggak akan berhasil gue. Tapi kan stage 1 katanya kayak gampang tau? Matamu. Ya pertama nih gue inget banget stage-nya, loncat kanan kiri dulu, tang. Terus nih kita naik ke atas yang bola-bola tuh yang begini, jeng. Yang muter-muter ya? Iya yang muter-muter. Terus sebelum yang kesini, yang lari tuh yang ada muter-muter gini nih, lu tinggal lari di kayunya doang. Terus lompat. Iya, terus dulu gini-gini, baru yang tadi gini-gini. Hup. Nah, itu aja yang lari ke atas terus gini, itu tuh gak semudah itu tuh. Gue yakin lo gak bisa. Gak semudah itu. Gak semudah itu. Karena itu tuh serem. Serem dan harus pakai tenaga. Jadi momentum, tenaga, terus agak serem itu. Dia kan begini, Bun. Begini. Serem. Kayak gampang ya kalau diterima ya. Kelihatan gampang. Lu ngeliat orang free dive juga nyelam enak banget ya. Tapi Ngeliat free dive lu mah susah. ngeliat orang climbing gue kayak enak gampang banget ya naiknya. Ngeliat gampang. Lu ngeliat orang stand up juga gampang banget kayaknya ngomong. Tinggal ngomong doang. Begitu, Bos. Semua orang terlihat gampang ya kalau kayak gitu-gitu. Gampang. Ya, asik deh. Komik 5. Ngelawak 5 menit doang dibayar gede amat. Gitu, dia nggak tahu 5 menit tulisnya 3 bulan. Bisa mati berdiri di panggung, mereka nggak tahu bisa mati berdiri di panggung kayak anak-anak sama orang nggak ada yang tahu. 3 bulan iya kalau bisa. Banyak yang udah bertahun-tahun nggak dapet 5 menit. Terus mati 5 menit kocak susah. Iya 5 menit pertama itu. Berarti gue kira gampang loh Ninja Warrior. Susah juga ya. Susah. Berarti stage yang ketiga ada tuh nggak stage yang ini yang hut. Itu Yang lebih ketiga tuh susah yang sampai gitu. atas doang. Iya. Yang sampai atas doang. Yang diginiin Iya, kan? iya. Gue gak tau deh, gue gak pernah nyoba. Itu susah banget itu. Lu hari ini? Gak bisa gue. Lu hari ini? Gak bisa lah. Gak bisa. Gue gak pernah main... Badan Kalistenik itu ya, kalistenik badan ya? gue yang bagus cuman paha, Bon. Tahu dari mana paha lu bagus? Di tahun itu ya? Paha gue tuh ngegaris, Bon. Ngegaris. Oh, kalau sama anak-anak gym udah jelas paha gue lebih bagus lah. Udah jelas. Berani banget gue misalnya ada temen gue orang gym nih. Ayo kan, paha. Bagusan gue. Iya Pak, oke pahala bagus. Ini bangsat semua di atas bawah. Kayak yang paha dong yang bisa dibanggain. Nah makanya paha kan gak kelihatan ya. Nggak bisa dipamerin. Nggak bisa dipamerin paha. Nah, ya juga. Waktu pertama kali free dive itu, badan gue lurus, paha gue ngejendol sendiri. Kan baju ketat banget. Oh berarti itu nambahin. Jadi aneh kelihatannya malah. Nah tapi jadi bagus dong gini-gininya nih. Jadi kuat ya. Oh jadi lebih kuat. Iya bagus paha lu gede. Jadi lebih kuat tapi paha ya kepake sama ankle ya. Berarti kalau pakai celana bahan lu gini kaki paha lu. Kalau kayak gitu. Iya gede sendiri ya betul. Kok bisa paha? Emang lu latihan kaki Kan mulu? gunung pak saya. Oh iya ya. Anak gunung tuh pahanya gede-gede pak.
Lu kalau lihat anak gunung nih, terus dia biasa naik gunung, Iya. lu suruh kencangin pahanya. Garis-garis itu yang biasa naik gunung ya. Porter lu lihat pahanya. Oh iya, yang kata ngangkat-ngangkat tas sampai ke atas gampang banget itu. Itu atlet pahanya tuh. Pahanya yang dari semua badannya bagus, tapi pahanya yang paling garis-garis. Lu lihat deh. Porter ya. Lu bisa kayak gitu, naik ke atas langsung turun lagi. Gunung apa dulu? Apa yang bisa buat latihan buat lari? Rinjani enggak lah. Dulu bisa itu buat lari? Gunung Gede via Cibodas. Terus setahun 2 kali lah gua. Setahun 2 kali, setahun 3 kali. Naik turun lagi. Naik turun. Emang buat latihan doang. Naik tok namanya dulu. Emang buat latihan doang. Enggak, iseng aja. Baik isengnya ya, Mas ya. Iseng aja, kan murah kan. Model motor doang, bensin. Kalau capek, kalau tiba-tiba jatuh. Apa itu? Kalau naik gunung harus sendiri. Jatuh sakit, Sendiri nggak apa-apa kalau naik gunung. Tidak direkomendasikan. Tetap harus ada body system. Tapi nggak sesaklek di si. Betul, Dive. kalau di free dive nyelam sendiri tuh bodoh. Goblok. Di free dive nyelam sendiri. Tuh haram luar biasa. Tapi berarti ada. Ada yang mati kan juga. Oh, ngeri amat. Mati karena nyelam sendiri ada kasusnya. Lu ngeliat apa emang tiba-tiba pengen free-dive? Ngeliat siapa? Maksudnya apa? Ya lu pengen free-dive lu ngeliat siapa? Lu pernah snorkeling gak? Nggak pernah sih, gue pernah liat orang snorkeling aja Lu gitu. gak pernah snorkeling? Pertama kali gue snorkeling itu Yang ngeliat ikan sama kerang kan? sebenarnya gue punya bucket list, Bon. Bakat apa? Bucket list tuh nggak Oh, bucket list. Bucket list itu SMP gue tulis. Itu ada di sekitaran 18 list. Gunung, diving, Gunungnya tuh gue sebutin gunung apa aja. Salah satunya Seven Summit lah. Seven Summit. Ada di situ diving juga. Jadi diving itu keinginan gue dari SMP. Gitu, Bon. Dari 18 itu udah semua. Ada beberapa yang udah nggak mungkin. Nggak mungkin tuh apa? Udah kelewat usia kan. Ngapain emang? Adalah terlalu aneh. Punya bini 5 ya? Bukan. Terus sisanya, tapi kan gue udah coret ya, berarti disebut gagal kan. Tapi sudah tidak mungkin. Sisanya Seven Summit. Sisa Seven Summit. Berarti cuma satu doang yang kecoret. Sama ada Sydney dulu gue tulis. Ngapain lu pengen ke Sydney? Pengen ke Sydney. Lah, bisa. Cuman itu sebenarnya gue tulis Sydney hanya karena keterbatasan pengetahuan gue untuk pergi ke luar negeri. Oh, karena lu nggak tahu Nggak hari tahu itu. apa-apa. Dan itu tuh gue print out, Bon. Ditempel. Gue tempel. Jadi sebelum gue pengen tuh biasanya gue beli sesuatu yang bisa gue lihat. Jadi visualisasi ya. Oh, si poster Sydney-nya lu beli. Nggak usah lah. Maksudnya bisa dilihat tuh print tulisannya out. doang. Bisa print out. Print. Iya, di print. Iya di print, nggak beli kan. Print. Gua gambarnya tempel ditempel. di kamar. Oh, udah semua bucket list lu ya? Berarti ada bucket list lagi baru tahun ini. Pas lu umur sekarang ada bucket list baru. Seven Summit nggak ada. Tinggal ngabisin yang ada doang. Seven Summit terakhir. Makanya sebenarnya Seven Summit dari dulu gue pengen bisa kan. Cuman memang sengaja gue nggak naik gunung itu karena gue pengen ini terakhir aja selesainya. Sekarang kan lu punya anak, ada bucket list baru harusnya. Masukin SD, masukin SMP, emang gak mau disekolahin emang ya? Itu kan kewajiban ya, bukan bucket list, beda nih. Tapi emang Keinginan dan kewajiban tuh dua hal berbeda. Yang terbaik Emang gitu. agak susah sih ngasih tahu ke orang-orang yang belum berkomitmen, belum punya konsistensi, agak susah sih memang membedakannya. Tapi gue kasih tahu nih ke lu nih, Bon, keinginan dan kewajiban itu dua hal yang berbeda, Bon. masa baru nikah sekarang, semua Enggak, orang saya nggak gini. ngomongin orang nikah. Saya ngomongin semua individu tuh harus bisa membedakan mana kewajiban dan keinginan, Bon. Ini bukan urusan menikah, ini bicara manusia yang bisa berpikir dengan baik, Bon. Kan pikiran gue mah berhenti di Megantrobus Erectus. Mentok di situ pikiran gue. Bucket list gue nggak ada. Bucket list gue udah hampir beres semuanya di umur 28. Cepet ya. Gampang ya hidup lu ya? Asik. Kalau kata Hidup lihat gue asik nggak nih, gampang nih gitu. Ternyata gue yang sesemangat itu. Ternyata gue bisa secapek itu ya. Asik. Yang bisa kita ambil dari semua obrolan ini, hidup kita nggak gampang. Tapi kita yang sesemangat itu. Berarti modal hidup semangat bisa aman ya? Tau gak yang bahaya nih, Bon?
Yang bahaya itu adalah lu ngerasa capek yang sebenarnya lu belum tahu apa itu capek. Itu yang bahaya. Nah, gue denger itu 3 tahun lalu tuh dari lu. Dari siapa? Dari gua? Oh, gitu. Ya, gue denger itu yang bahaya, 3 tahun lalu itu. Makanya lu harus punya benchmark capek. Itu kadang sering gue sebutin juga ke teman-teman gue. Kalau lagi ngeluh capek. Ini kata Jamin, kalau lu ngerasa capek, sebenarnya lu belum tentu terlalu capek. Itu sering gue sebutin. Itu bahaya. Soalnya ada pernah orang, ada junior gue lah ya, gue ngamuk gue, marah-marah gue, gara-gara dia bilang gini, gue udah, kan gue suruh cari koneksi, karena nggak bisa, cita-cita lu tuh nggak bisa didapat tanpa koneksi, jadi harus ada koneksi, gue bilang gitulah, harus ada relasi, sering-sering main lah, pokoknya begitu gitulah. Terus dia bilang, iya nggak ada gunanya bang, soalnya gue pernah naik motor dari Setiabudi ke Depok udah capek-capek, nggak dapat apa-apa. Sejak kapan naik motor dari Setiabudi ke Depok capek? Kok bisa lu anggap itu pengorbanan, kok bisa sih? Orang kerja tuh lebih jauh dari itu setiap hari loh. Itu maksud dari siapa tahu capek belum tentu capek. Betul, lu harus tahu apa itu capek. Lu tahu lu udah capek? Oke, gue udah capek. Ini dulu ya. Kalau sekarang gue udah santai banget. Lu tahu lu udah capek. Pun kayaknya santainya gue lebih capek dari lu, Mun. Nah, dulu prinsip gue, istirahat itu rumah sakit. Istirahat tuh rumah sakit. Iya. Berarti lu gawe. Gue sakit berkali-kali dulu, Bon. Terus sakit. Sakit berkali-kali gue. Tipes. Pokoknya emergensi lah, gejala tipes gitu. Tapi tidak sehat juga ya. Nggak direkomendasikan. Cuman dulu tuh begitu. Itu untuk tahu kita udah capek. Wah, sakit nih. Berarti lu enggak gak sadar masuk rumah sakit. Capek lu gak sadar. Gue belum bisa mikir itu pada saat itu ya. Dulu mah ya gue pokoknya kerja sampai istirahatnya rumah sakit. Mana air putih lagi dong? Kerja sampai rumah sakit. Ya berkali-kali lah gue masuk rumah sakit tuh sering. Tapi lu tahu. Berarti lu gak tahu lu capek kan hari itu? Gak tahu. Gak sadar kan? Gak sadar. Emang semangat berarti. Emang semangat. Terus tiba-tiba lemes bener. Gue bukan ngejar capek, enggak. Emang gue semangat aja. Nyambung sih. Begitu. Bukan berarti gue ngejar sampai harus sakit baru istirahat. Enggak, waktu itu makan gue gak kepikiran. Berarti gak semua orang bisa dong? Ya terserah lu itu mah. Cuma kan usaha berbanding lurus dengan hasil. Jadi ada istilah Imam Syafi'i bilang gini nih. Nih akhir-akhir kita agak serius dikit ya. Masya Allah. Imam Syafi'i pernah bicara. Jika kamu tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka tersenyumlah pada kemiskinan. Maka tersenyumlah kepada kemiskinan. Kira-kira begitulah ya. Gue paraphrase. Begitu. Masya Allah. Gak usah Masya Allah. Tapi kan ada juga teman-teman gue yang usahanya udah tapi nggak ada hasil ya, belum capek. Bisa jadi usahanya kurang tepat. Ya atau sial aja. Gue pernah denger nih usaha yang kurang tepat juga nih. Nggak sesuai sama tujuannya usahanya. Kan ada skill. Dari skill ada supporting skill. Gitu. Misal mau jadi stand up comedian, apakah harus belajarnya hanya nulis? Oh enggak, banyak supporting skill yang harus dipunya untuk seorang stand up comedian. Tuh, mau bisnis, jualan baju misalnya, dimulai dari ngejahit, jangan. Tapi kan nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Tapi kan nggak apa-apa dari mulai ngejahit. Nggak apa-apa. Nggak salah. Nggak efektif aja. Tapi nggak salah. Tapi nggak salah. Nggak boleh orang ngejahit. Begini ngukur dirinya sendiri. Boleh-boleh aja. Betul. Tapi intinya adalah lo harus ngerti ada skill, ada supporting skill. Nah supporting skill yang sering kita lupa bahwa itu penting juga. Masya Allah. Lebih bijak. Masya Allah. Coba lu kasih tahu terakhir ini kata teman-teman yang gue nggak mau ngasih tahu, mau apa lu? Yang udah punya anak, cara mengurus anak yang baik, cara menjadi ayah. Gini, gue sebagai orang tua yang sudah berpengalaman ya. Iya, sebagai orang tua yang sudah berpengalaman mengurus anak secara baik dan benar. Gue ngasih tahu ke lu aja nih ya. Anak tuh kalau mau beli motor kasih, kalau mau beli PS kasih. Demi kebahagiaan anak, gue tuh rela. Walaupun umurnya masih 2 bulan begini, dia pengen gimana? Gue tuh ngerasain kecil, mau ini susah ya. Gak, anak gue sekarang nih 1 bulan main PS, gue beli. Pengen motor, gue beli. Udah kayak pengen TV, gue beli. Kayak nggak bapak yang baik ini. Udah son. Kayak nggak bapak yang baik ini, nggak kayak bapak yang baik, nggak kayak bapak yang baik. Pengen mobil-mobilan. Mobil-mobilan masuk akal.
Iya, mobil-mobil remote. Iya, mobil remote. Wah, mahal itu yang RC. Ya, Wah, enggak baik ini Bapak. Udah teman-teman, udah bapak-bapak yang enggak baik ini. Udah mahal itu. Seharga TV. Udah mahal itu. Seharga TV. Udah mahal RC itu. Kudu main itu ke lapangannya ada itu. Saya tahu itu. Harus datang ke lapangannya itu mahal. Udah bapak-bapak yang enggak baik. Jangan ditiru teman-teman, jangan Itu ditiru. kita harus penuhi. Terima kasih banyak udah nonton Jok Vlog. Jangan didengerin bapak-bapak ini. Kan itu lebih penting dari sekolah dia tahu. sendiri. Wow. Edan bener kamu di closing ini. Udah gila lo. Makasih teman-teman yang sudah nonton Jok Vlog ini. Terima kasih banyak untuk Mas Zawin yang sudah nonton akhir kata kalimat dari Yang sudah nonton. yang mau nonton. Ini ada kalimat dari obrolan tadi. Apa tuh? Sama Mas Zawin yang sudah saya kutip. Apa itu? Dari sebanyaknya kalimat Mas Zawin, ingat teman-teman, nyelam nggak boleh sendiri. Itu yang saya ambil dari semua kalimat-kalimat ini. Nggak boleh. Sama Ghost of Tsushima lebih bagus daripada Ghost of Yotei. Apa? Ghost of Tsushima lebih bagus daripada Ghost of lebih bagus Yotei. daripada Ghost of Yotei. Itu dari semua obrolan tadi itu yang paling penting. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Emang GTA San Andreas belum tamat. Dia harus namatin. Terima kasih banyak teman-teman. Visi basi paling bagus. Bisnis spesial.